Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak terpengaruh dengan salatmu. Allah tidak terpengaruh dengan amal ibadahmu. Allah akan marah, Allah akan terpengaruh jika kekasihnya disakiti. Siapakah kekasihnya Allah? Kekasihnya Allah adalah orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupan di sekitarnya. Allah mengkategorikan ada 3 asas manfaat. Ya, 1, orang yang tidak akan membunuh nyawanya orang lain, orang yang tidak akan mengambil hartanya orang lain, orang yang tidak akan merendahkan martabatnya orang lain. Karena surga dan neraka itu bukan tempat, bukan materi. Surga, neraka itu konsep mental, kondisi mentalmu. Beda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Surat Al-Hasr ayat 20. Tak kasih contoh ya, konsep mental di kehidupan sehari-hari. Orang tua saking kepinginnya anaknya berada di atas, rela menjual martabatnya demi survive dengan cara ngemis-ngemis kepada pejabat, ngemis-ngemis kepada orang yang berkuasa, ngemis-ngemis kepada orang yang pangkatnya tinggi, ngemis-ngemis kepada orang yang kuat. Kalau memang anakmu pantas berada di atas, maka anakmu akan naik dengan sendirinya. Tidak perlu menjual martabat. Ini fakta. Orang-orang yang di setiap langkahnya selalu mempunyai kepentingan. Orang-orang yang hanya kagum kepada orang yang berkuasa, orang yang kuat, orang yang pangkatnya tinggi, orang-orang yang tidak pernah kagum kepada Allah, orang-orang yang hilang martabatnya. Inilah orang-orang penghuni neraka. Penghuni surga, orang-orang yang bertahan, bergantung kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Orang-orang yang selalu ridho kepada Allah. Kalau kamu ridho kepada Allah, maka hidupmu tidak akan ruwet ketimbang kamu bengongai mencari ridhonya Allah. Penghuni surga adalah orang-orang yang tidak mencari pahala. Karena penghuni surga percaya Allah akan mewariskan kekuatannya dan kekayaannya untuk para penghuni surga. Ini pasti bukan khayalan. Orang-orang yang berjuang di jalanku akan aku beri derajat yang sangat tinggi, kasta yang tertinggi. Inna akrakum indallahi atqakum. Itu ayatnya. Kematian hanyalah istilah orang yang masih hidup. Karena mati hakikatnya tidak ada. Yang ada, kamu harus tuntas menyelesaikan urusanmu dengan Allah, dengan seluruh prosedurnya dan SOP yang telah ditetapkan oleh Allah. Mati adalah satu momentum di mana seseorang naik derajatnya, akan sampai duluan ke Allah.
Allah. Derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih mulia dibandingkan kita yang sama Allah disuruh masih hidup di dunia. Karena kita akan hidup terus, kita tidak akan berhenti, kita akan hidup abadi, 2 kali keabadian. Khalidina fiha abada, itu ayatnya. Berapa panjangnya, berapa lamanya kita akan hidup abadi? Kita akan tahu di kehidupan berikutnya. Di alam barzakh kita sudah bisa melihat akhirat, tetapi masih bisa melihat dunia. Makanya sesama manusia harus hubungan rohani. Kalau hubungan dagang, hubungan politik itu hanya sementara, tidak abadi. Orang yang sudah meninggal, kita menyebutnya dengan istilah almarhum. Tak kasih contoh ya, almarhum Amir. Selama hidupnya, kamu tahu, Amir bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Arti dari almarhum adalah orang yang dirahmati Allah, tidak ada hubungannya dengan kematian. Karena menurut Allah tidak ada yang namanya kematian. Jangan sangka hamba-hambaku yang berjuang di jalanku itu mati. Tidak, mereka masih hidup dan tetap aku kasih rezeki. Itu ayatnya. Almarhum Amir memasuki rezeki yang kedua, rezeki yang lebih tinggi, rezeki yang sangat luar biasa, dengan pola yang berbeda, cara bergaulnya pun berbeda dengan kita yang masih hidup di dunia. Kalau rezeki dunia kan hanya seperti mobil, perumahan, perhiasan yang bisa disapu oleh angin dan bisa hilang menurut kesementaraan waktu. Makanya ridho saja apa yang dikasih Allah agar mardiah gampang kamu capai. Surat Al-Fajr. Ada 4 tahapan kehidupan manusia. Tahap ke-1, al-maqamul awal, lahir. Tahap yang kedua, al-maqamul saniya, sunat. Tahap yang ketiga, al-maqamul salisa, nikah. Dan tahap yang keempat, tahap yang paling tinggi, makom yang paling tinggi, yaitu maut, mati. Tahap yang keempat, yaitu makom yang tertinggi, yaitu maut. Karena kematian adalah puncak ilmu. Jadi puncak ilmu bukannya kamu profesor, sarjana, ataupun dokter, bukan ya teman-teman ya. Puncak ilmu adalah kematian, maut. Karena kamu tidak bisa kemana-mana lagi selain kematian. Untuk para takziah itu adalah momentum
nasihat untuk hidup kita yang terbaik. Cara Allah melampiaskan kerinduan kepada hamba-hambanya, ada yang dengan cara sakit, ada yang langsung dipindahkan Allah langsung ke makom yang keempat, yang paling tinggi, yaitu kematian. Kalimat thayyibah tepat untuk kita ucapkan kepada almarhum Amir. Subhanallah tepat untuk almarhum Amir. Alhamdulillah tepat untuk almarhum Amir. Anak-anaknya Amir, cucu-cucunya Amir, teman-temannya Amir bangga punya almarhum seperti Mbah Amir. La ilaha illallah pun tepat untuk almarhum Amir. Karena almarhum Amir ngikut saja sama Allah tanpa reserve. Itu arti la ilaha illallah. Semua kalimat yang baik akan menggumpal bersama kuburan almarhum Amir ke pemakaman. Tetapi pada hakikatnya almarhum Amir tidak dimakamkan. Yang dimakamkan hanyalah wujud sementara semester pertama dalam kehidupan. Almarhum Amir sudah bisa melintasi sebagaimana Isra Mi'raj, sebagaimana Al-Aqsa. Makanya kamu tidak usah takut mati, tidak usah takut dengan kehidupan. Asalkan kamu selalu bersama Allah dalam setiap langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ku terima suratmu, yang lama ku duga dahulu. Memang ku merasa diriku sangat hina. Pastilah kau akan menolakku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasih-Mu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah sebuntai bunga sebagai tanda kasih, kasih yang suci padamu, sayang. Usah risaukan diriku, anggaplah awan yang lalu. Memang seharusnya ku tidak
mencintaimu yang kini tak henti menyiksa diri. Selamat menempuh hidup baru dengan kasih-Mu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah seuntai bunga sebagai tanda kasih, kasih yang suci padamu sayang. Kasih yang suci padamu sayang. Takkan tergambarkan dengan kata-kata perasaan sedih ini, maka ku ungkapkan lewat nada dari lagu ini. Ingin ku tanyakan, namun telah kuduga jawaban yang kan ku terima. Rasa penasaran dalam hatiku tajam tak bertepi. Salahkah demi salahkah kau turutkan kata hati Sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit. Tapakku telah hancur, badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak ku temukan jawaban. Namun telah
pedang yang kan ku terima. Rasa penasaran dalam hatiku tajam tak bertepi. Selangkah demi selangkah kau turutkan kata hati, Sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit. aku telah hancur, Badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak ku temukan jawaban. Tajam tak bertepi. in my life, in my mind, where I make up stories all the time, and I pretend that I'm not someone left to face the world alone. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. I have a feeling you will be so proud, and he's gonna need me now, but he's not you. He's not you.
Alan Royal. Takkan lelah